Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Alhamdulillah Bapak Ibu, kami bisa silaturahim Bapak Ibu walaupun hanya lewat video ya. Semoga pertemuan kali ini bisa ada manfaatnya. Kali ini kami akan bahas tentang zikir ya. Ada satu ayat yang sangat kami suka, yaitu ala bidzikrillah tatma'innul qulub ya. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tentram. Ini yang sangat kami suka ya. Hanya mengingat Allah hati menjadi tentram. Allah bidzikrillahi tatma'innul qulub. Allah bidzikrillahi tatma'innul qulub. Tatma'innul qulub ya. Hanya mengingat Allah hati menjadi tentram. Ada dua proses di sini ya. Proses mengingat Allah dan hati menjadi tentram. Ya. Mengingat Allah ya. Ada sebab akibat. Sebabnya apa? Sebabnya ingatan ini, pikiran ini, kesadaran diarahkan untuk mengingat Allah ya. Diarahkan untuk mengingat Allah ya. Dengan mengingat Allah, hati kita menjadi tentram, menjadi tenang ya. Bagaimana bisa mengingat Allah hati menjadi tentram ya? Mari kita bahas satu-satu. Mengingat Allah, proses mengingat itu ada di pikiran ya, ada di akal kita. Akal kita itu ada kesadaran, ada pikiran, ada ingatan. Kesadaran, pikiran, ingatan. Kalau pikiran dan ingatan diarahkan untuk mengingat Allah ya, maka apa ya, pikiran itu bisa membuat hati menjadi tentram. Kenapa begitu? Mari kita lihat pikiran kita. Pikiran kita itu tidak akan pernah berhenti, terus berproses untuk berpikir, tidak akan pernah berhenti. Pikiran kita itu memikir dari satu objek ke objek lain terus menerus tanpa henti. Sesaat kita dalam pikiran kita muncul mengingat teman-teman kita, hanya dalam sesaat ya. Kemudian bertahan sesaat mengingat teman ini, akhirnya tenggelam. Timbul pikiran lain, mengingat kerjaan dalam beberapa saat saja. Pikiran mengingat kerjaan ini juga tenggelam lagi, muncul lagi mengingat objek yang lain, mengingat keluarga dalam beberapa saat ya, atau beberapa detik atau menit. Ingatan ini tenggelam lagi, timbul tenggelam, terus tanpa henti. Muncul ingatan mengenang masa-masa lalu, hanya beberapa saat tenggelam lagi. Muncul ingatan memikirkan objek-objek, tempat-tempat yang indah, hanya beberapa saat tenggelam lagi. Muncul mengingat masa depan, beberapa saat tenggelam lagi. Inilah pikiran kita. Pikiran kita tidak akan pernah berhenti untuk berpikir dan untuk mengingat. Muncul tenggelam. Pikiran kita tidak akan pernah kekal, terus berubah tanpa henti ya.
begitu pula kolbu kita, hati kita. Apa tuh isinya hati itu? Isinya hati, isinya kolbu adalah senang susah. Senang susah. Senang kalau ada sesuatu yang sesuai dengan keinginan kita. Susah, ya, susah kalau ada sesuatu yang tidak sesuai dengan keinginan kita. Itulah hati kita. Hati kita susah senang, susah senang, susah senang. Susah menimbulkan kebencian, senang menimbulkan keserakahan. Senang sesuatu melekat pada hati, akhirnya kecanduan, pengen melakukan sesuatu lagi. Itulah keserakan kita, ya. Keserakan kolbu, ya. Kolbu itu ada susah senang. Susah kalau tidak sesuai dengan keinginan, senang kalau sesuai dengan keinginan. Susah menimbulkan kebencian, senang menimbulkan keserakan. Inilah kolbu. Susah senang, susah senang. Susah senangnya tidak akan pernah abadi. Sesuatu saat kita merasakan susah, hanya beberapa saat pikiran berubah, muncullah rasa senang. Sesaat kemudian timbul lagi rasa senang, tenggelam, muncul rasa susah. Rasa susahnya tenggelam, muncul rasa senang. Itulah kolbu kita, ya. Kolbu kita susah senang karena ada kemelekatan dengan dunia, karena ada kemelekatan dengan yang kita sukai, karena ada kemelekatan dengan apa yang kita benci. Muncullah susah senang, susah senang. Susah senang, susah senang. Karena apa? Karena ada rasa keakuan dari diri kita. Keakuan ini yang memunculkan susah senang, ya. Inilah di Al-Quran dinyatakan bahwa ala bidzikrillahi tatmainnul qulub, ya. Ala bidzikrillahi tatmainnul qulub, ya. Hanya mengingat Allah, kolbu kita, kolbu kita menjadi tentram. Menjadi tentram hanya mengingat Allah. Mengingat Allah. Kenapa kok bisa tentram? Karena kemelekatan rasa susah senang dengan dunia dilepas. Lepas dari rasa susahnya kemelekatan dunia, lepas dari rasa senangnya kemelekatan dunia. Rasa senang, rasa susah karena kemelekatan dunia lepas. Inilah hatinya orang-orang yang berzikir, orang-orang yang mengingat Allah, ya. Orang yang mengingat Allah, mengingat sifatnya, mengingat zatnya, mengingat asma'nya, ya. Dengan mengingat Allah, mengingat keberadaan Allah, hati menjadi tenang. Selain mengingat Allah, hati akan terus ada kegelisahan, memikirkan masa depan ada kegelisahan, memikirkan masa lalu ada kegelisahan, memikirkan selain Allah pasti muncul kegelisahan. Mengingat selain Allah pasti muncul kegelisahan, dan itu pun kalau kita ada rasa gembira, Pak, ada rasa senang,
Gembira mungkin mendapatkan sesuatu yang kita suka. Apakah kalbu kita tidak tentram? Gembira karena sesuatu yang kita dapat. Contoh, gembira karena mobil baru, itu pun hanya sebentar, karena sifatnya mobil tidak kekal. Gembira karena rumah baru, itu pun tidak kekal, karena rumah juga tidak kekal. Gembira karena sesuatu yang tidak kekal, kegembiraannya hanya sesaat. Kegembiraannya karena kegembiraan mendapatkan sesuatu. Beda dengan rasa tenangnya hati saat kita berzikir, kita mengingat Allah yang maha kekal, mengingat yang Allah yang kekal, tentramnya juga kekal, rasa tentram hati juga kekal. Ini yang bedanya. Mengingat sesuatu selain Allah pasti ada kegelisahan. Mengingat Allah saja ada ketentraman hati, ada ketenangan hati, ada kalbu tidak bergejolak. Kalbu tidak bergejolak dengan kesedihan, kalbu tidak bergejolak dengan kesenangan wujud dunia. Kalbu tenang bersama, tenang bersama Allah. Kalbu tenang bersama yang didikiri, ya. Saya kira itu, ya. Kenapa kok kalau saya berzikir tidak muncul ada rasa ketenangan jiwa, ada kesenangan hati, kalbu saya, Pak? Ini yang kita bahas, ya, di video-video berikutnya, ya. Kita bahas video-video berikutnya tentang zikirnya orang-orang yang fana, zikirnya orang-orang yang bako, ya. Zikir bako, zikir fana, ya. Zikir yang menenangkan kalbu kita. Saya kira itu. Terus ikuti video-video ini, semoga kami juga bisa mengupload video-video tentang zikir sehingga ada sambungnya di kemudian tentang zikir, ya. Yang di video ini kita fokus pemahaman kita ternyata hanya berzikir, hanya mengingat Allah, kalbu menjadi tenang. Mengingat selain Allah, kalbu pasti gelisah, pasti bergejolak, ya. Dan kita pahami bahwa pikiran kita terus berubah, ya, memikirkan satu objek ke objek lain, satu objek ke objek lain. Kalbu kita juga begitu, rasa senang susah terus berganti ganti. Saya kira itu. Semoga video ini ada manfaatnya. Kalau ada salah, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.